Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu dan senantiasa melimpahkan kerahmatan kepada kita semuanya sehingga kita bisa menjalankan kehidupan di dunia ini dengan baik, menjalankan kehidupan di dunia dengan nyaman, dan terlebih lagi meringankan langkah kita menuju masjid yang mulia ini untuk menjalankan sholat jamaah bersama. Semoga sholat jamaah kita betul-betul meningkatkan derajat kita, meningkatkan keimanan kita, dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, dari malam kami sampaikan tentang rukun qauli dari sholat yang kami ambilkan dari, saya nukilkan atau dipisahkan dari kitab Nihayatus Zain dari Syekh An-Nawawi Al-Albani. Kalau yang kita bahas di hari Ahad ini, hari sore hari, itu dari Imam An-Nawawi. Tapi kalau yang kitab ini dikarang atau ditulis oleh Syekh An-Nawawi Al-Albani. Beda kurang, tapi sebenarnya bersama ada sama-sama menggunakan nama An-Nawawi. Bapak Ibu, ada pertanyaan juga. Bagaimana kalau orang yang tidak hafal bacaan-bacaan sholat? Mungkin di awal yang masih belajar tentang sholat ini belum hafal bacaan sholat. Maka ada pernah sahabat yang datang ke Rasulullah kemudian menyampaikan, ya Rasulullah, saya tidak bisa atau belum bisa menghafalkan semua bacaan sholat. Ajarkan pada kami yang paling mudah. Dan Rasulullah menyebutkan ucapan Subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Itu yang dibaca kalau orang itu belum bisa baca sholat. Bagaimana juga kalau misalnya sudah lama belum bisa belajar itu, ya belajar. Bagaimana cara belajarnya? Sholat berjamaah. Jadi untuk bisa membaca bacaan sholat itu setidaknya kita tahu gerakannya dan juga tahu bacaan-bacaan utama dari sholat itu. Ya, dengan sholat berjamaah itulah kita belajar bagaimana bacaan yang bagus, bagaimana bacaan yang benar dari imam-imam kita. Di samping itu Bapak Ibu, sholat berjamaah itu juga diperintahkan oleh Allah, bukan hanya untuk yang belajar, tapi kita semuanya selalu belajar. Nah, dengan sholat berjamaah itulah itu kita juga melaksanakan kewajiban sebagaimana firman Allah di dalam Al-Baqarah ayat 43. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul. Ya ayyuhalladzina amanu aqimis sholati wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Wahai orang-orang yang beriman, dirikanlah sholat dan tunaikan zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Inilah perintah untuk sholat berjamaah. Maka Bapak Ibu, kita upayakan. Bukan hanya karena kita belajar, tapi karena memang itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sholat berjamaah. Dan ini sudah sering diulang. Kemarin sudah diulang sama Bapak Ustaz Makrobidaya. Sholat berjamaah sudah kita ketahui bersama bahwa Rasul menyampaikan sholat jamaati afdalu narafati bi sami asrami darajat. Bahwa sholat berjamaah itu tingkatannya lebih afdal, lebih baik, lebih mulia dibandingkan sholat sendirian setinggi 27 derajat. 27 derajat itu sulit Bapak Ibu mengukurnya. Karena apa? Karena begitu banyaknya keutamaan di dalam sholat berjamaah yang tidak bisa kita dapatkan ketika kita sholat sendirian di rumah. Bapak-bapak wajib, ibu-ibu sunat makan. Artinya apa? Sangat diutamakan sholat berjamaah di masjid. Ibu-ibu mungkin sholat sendiri di rumah bisa, tetapi untuk mendapatkan 27 derajat itu yang sulit. Kenapa? Dari mulai wudu, langkah-langkah kaki menuju ke masjid itu tidak akan diperoleh oleh orang yang sholat di rumah meskipun berjamaah. Langkah yang kiri menghapus dosa, langkah yang kanan meninggikan derajat. Contoh itu, satu keutamaan yang tidak bisa diperoleh kalau kita sholat di rumah meskipun di rumah berjamaah. Untuk itu, monggo Bapak Ibu, kita usahakan untuk senantiasa berjamaah di masjid. Di mana pun masjidnya. Kalau misalnya pas di kantor, ya masjid sekitar kantor. Pas di pasar, ya masjid sekitar pasar. Atau di masjid di sekitar kita berada saat itu. Di perjalanan, usahakan untuk bisa berjamaah. Baik. Di samping itu juga
di beberapa hadis itu banyak diungkapkan keutamaan-keutamaan sholat berjamaah. Di antaranya, misalnya sholat Isya. Ada hadis di Riwayat Muslim itu yang menyampaikan, barang siapa sholat Isya berjamaah, maka seakan-akan dia melakukan sholat separuh malam. Sudah sering kita lihat. Dan apabila dilanjutkan besoknya dengan sholat subuh berjamaah juga seperti hari ini, maka seolah-olah dia sholat seluruh malam. Dan itu sholat wajib, sholat wajib. Kapan kita akan sholat wajib sepenuh malam? Tidak mungkin kita dapatkan, kecuali dengan sholat berjamaah di masjid yang mulia, atau masjid yang lain. Itu sholat Isya dan subuh. Bagaimana dengan sholat tarawih? Di sholat tarawih juga sama Bapak. Suatu hari Rasulullah mengumpulkan para sahabatnya, kemudian bersabda, "Man qama ma'al iman hatta yang syarifah kutiba lahu qiyamu lailah." Barang siapa sholat tarawih atau sholat malam bersama imam hingga selesai, maka seolah-olah dia sholat sunat semalam suntuk. Dari sini, kalau kita cerdas, kalau kita cerdas, nggak mungkin kita akan sholat tarawih di masjid, kemudian tidak ikut witir, melanjutkan sholat malam di rumah. Nggak mungkin itu. Kenapa? Kita akan dapatkan pahala yang sholat sunat semalam suntuk. Ini begitu lagi. Karena syarat untuk mendapatkan pahala sholat malam semalam suntuk dalam sholat lain atau sholat tarawih di konteks Ramadan ini, maka harus bersama imam sampai selesai. Itu baru kita undur, mungkin terus, kemudian sehari itu ya, kita dapat pahala sholat sunat semalam suntuk. Luar biasa. Bagaimana kalau misalnya sudah selesai di masjid, kemudian nanti di rumah dilanjut sholat malam lagi? Tidak apa-apa kalau itu. Pahala sholat sunnahnya yang semalam suntuk sudah tidak dapat. Ditambah mungkin Bapak Ibu sholat malam, mungkin ingin lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Bapak Ibu mendirikan sholat malam lagi di rumah sebanyak-banyaknya rakaat atau sedikit rakaat, tapi ingin dekat dengan Allah, monggo silakan. Itu levelnya mungkin bisa masuk ke sholat hajat, sholat tahajud dan sebagainya. Tetapi sebagai Bapak Ibu, kami sangat ingin menekankan, sholatlah selesaikan sholat kita di sini sampai witir. Nanti selesai ditambah di rumah, monggo, itu ingin kedekatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tapi selesaikan dulu sholat sampai dengan witir. Hanya saja memang nanti sholat malam kita yang tambahan di rumah itu tidak usah mendirikan sholat witir. Itu yang perlu kita ketahui bersama-sama. Bapak Ibu, sholat jamaah sangat kita inginkan, sangat kita usahakan supaya bisa terlaksana. Nah, terkait dengan itu Bapak Ibu, sholat jamaah kita biasa Bapak Ibu ya, kalau Ramadan ini sholatnya semakin kesini semakin mengalami kemajuan. Nah, takmir Masjid Baitur Rahim ini ingin mengundang lagi jamaah-jamaah kita yang belum atau yang sudah mulai agak terganggu ke aktivitas lainnya, kemudian akhirnya tidak ikut jamaah, supaya kembali berjamaah lagi, yaitu kita akan mengadakan bazar besok hari Ahad, insya Allah Ahad besok tanggal 24, insya Allah Ahad Kliwon kalau nggak salah. Ya, Ahad Kliwon kita akan mengadakan bazar Ramadan seperti tahun yang lalu. Kita akan berikan voucher kepada jamaah yang kita tak ikut sholat berjamaah di Isya jadi subuhnya. Insya Allah akan kita bagi mulai nanti malam. Ya, di malam sholat Isya dan tarawih kita akan bagi voucher untuk belanja di hari Ahadnya, kemudian Sabtunya juga minggunya Ahadnya pagi subuh kita bagi lagi voucher lagi. Tujuannya supaya Bapak Ibu tolong informasikan kepada saudara-saudara kita yang mungkin sholat jamaahnya mulai agak kendor, monggo diajak lagi, yuk kita sholat jamaah lagi. Itu ya Bapak Ibu mau titip pada saudara-saudara kita, teman-teman kita, tetangga kita yang kok sudah beberapa hari kepengen lagi, yuk kita cari lagi supaya ikut berjamaah lagi. Ya, bukan vouchernya ya Bapak Ibu, yang penting jamaahnya. Vouchernya hanya sekedar untuk kegiatan-kegiatan amali aja Bapak Ibu. Oke, saya kira itu yang perlu kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan banyak kesalahan itu dari saya pribadi. Ada kebenaran insya Allah dari Allah dan Rasul. Bila kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.